Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ima Permatasari dari Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 2422146 semester 5F. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai konsep pembelajaran kelas rangkap dan gambaran PKR yang ideal. Nah, di mana hal ini merupakan tugas pertama pada mata kuliah pendidikan kelas rangkap yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang PKR, terlebih dahulu kita harus mengenalnya atau mengetahuinya, seperti apa itu pengertiannya, mengapa PKR itu sangat diperlukan, atau alasan dilakukannya PKR, lalu apa tujuan dan manfaatnya. Sebab tanpa mengetahui hal tersebut, kita tidak dapat menstimulasikan atau menerapkan PKR itu di kehidupan nyata dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran kelas rangkap. Oke, yang pertama, apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Nah, maksudnya bagaimana nih dari penjelasan tadi? Di sini terdapat seorang guru yang mengajar dalam satu ruang kelas, sedangkan siswa atau muridnya terdiri atas tingkat kelas yang berbeda atau tingkat pemahaman yang berbeda. Misalnya antara kelas 3 dan 4, di mana guru mengajar kelas 3 dan 4 tersebut dalam satu waktu. Itulah yang disebut pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebenarnya tidak hanya tingkat kelas saja yang dapat diajarkan di kelas rangkap, juga tingkat pemahaman siswa. Misalnya wajarnya saja di tingkat menengah terdapat kelas favorit. Maksudnya misalnya kelas favorit ini kelas A, dan kelas yang cukup tertinggal pemahaman muridnya misalnya misalnya kita sebut saja kelas B. Di situ keadaan guru kelas B tidak hadir, maka guru kelas A itu dapat merangkap kelas, mengajar antara kelas A dan kelas B. Akan tetapi di Indonesia PKR itu lebih familiar diterapkan pada tingkat kelas yang berbeda, seperti halnya di kelas 3 dan kelas 4, atau kelas 1 dan kelas 2. Nah, itu pembelajaran kelas rangkap juga umumnya diterapkan di sekolah dasar. Lalu di sini ada alasan dilakukannya PKR. Tidak hanya karena faktor kekurangan guru, PKR juga sering diterapkan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau, ruangan kelas terbatas, kekurangan tenaga guru, jumlah siswa yang relatif sedikit, guru berhalangan hadir, atau mungkin faktor keamanan seperti di daerah pengungsi. Lanjut, ada tujuan, fungsi, dan manfaat PKR. PKR bertujuan untuk menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh guru dan sekaligus sebagai konsep penerapan deklarasi di Jomtien atau Thailand, yaitu Education for All, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Nah, dalam hal ini pemerintah setelah diadakannya deklarasi Jomtien ini mencetuskan bahwasannya pendidikan di Indonesia wajib sudah tahu. Akan tetapi, apakah saat pencetusan tersebut kondisi di Indonesia sudah siap, baik itu sarana dan prasarana maupun sumber daya yang ada, sumber tenaga atau guru yang ada sudah terpenuhi? Tentu belum. Maka dari itu PKR ini hadir untuk memberikan solusi dan memang menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Next, gambaran PKR yang ideal. Yang pertama itu ada praktik mengajar kelas rangkap di lapangan, dilaksanakan secara bergilir atau pembelajaran duplikasi. Kelemahan yaitu pemborosan waktu, pembelajaran berlangsung seragam,
kontak psikologis antara guru dengan murid sangat terbatas. Pemanfaatan sumber belajar belum maksimal dan supervisi guru terhadap belajar murid masih berkurang. Lalu gambaran PKR yang ideal, supervisi yang dimaksud adalah kemampuan guru untuk mencari inspirasi atau ide-ide agar ia dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi anak didiknya. Dapat dibayangkan jika pemanfaatan sumber belajar belum maksimal dan supervisi guru terhadap belajar murid juga dalam kondisi kurang, maka murid mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Lalu, pembelajaran kelas rangkap yang ideal atau yang diinginkan dapat diketahui bahwa pembelajaran kelas rangkap yang ideal secara terencana menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi sebagai berikut. Yang A, ada keadaan iklim kelas ceria. B, proses belajar berlangsung serempak. C, guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar. D, adanya asas kooperatif sampai kompetitif. E, belajar dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap yang benar. Lalu F, ada perhatian khusus bagi murid yang lambat dan yang cepat. G, guru dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, pembelajaran kelas rangkap di SD banyak dilakukan baik di Indonesia maupun negara maju. Penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tanpa guru, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, dan ketidakhadiran guru. Baiklah, itu tadi materi yang saya presentasikan atau saya jelaskan sedikit mengenai pembelajaran kelas rangkap dan gambaran PKR yang ideal. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau penjelasan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.